ingat pesannya Abah, Hah? kita harus pulang karena kita ini anak santri Papua ini diniatkan oleh Abah untuk bagaimana pulang ke daerah untuk berdakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Mari TV dimanapun Anda berada. Hari ini Mari TV akan berbincang mengenai kiprah alumni Asidikia di tanah Papua sana. Terhubung di tanah Papua, Abangda Hamka. Assalamualaikum Bang Hamka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bang Hamka? Alhamdulillah sehat walafiat. Bagaimana dengan Akhi di Jakarta? Alhamdulillah PSBB masih berjalan, Abang. Tapi memang soal efektivitas ini masih terus dikaji ulangi terus, Bang. Gimana di PSBB atau tidak? Di sini PSBB belum terlalu ya cuma kebijakan masih sistemnya kebijakan pemerintah lokal saja. Untuk PSBB belum full. Cuma di aktivitas di sini untuk aktivitas perdagangan di sini atau perkantoran itu sampai jam 14.00 saja, dari jam 6 pagi sampai 14.00. Kalau di kampung ya masih agak inilah. Kayak di sini alhamdulillah kayak seperti ini saya lagi lebih senang, lebih baik saya ke sawah daripada di kota. Sawahnya milik Abang atau milik yayasan atau gimana? Ya saat ini alhamdulillah saya diberikan amanah untuk mengasuh salah satu pondok pesantren di Jayapura, yaitu pondok pesantren Darud Dawah Wal Irsyad. Ini juga kebetulan saya juga di sanawiyahnya alumni di sini di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Darud Dawah Wal Irsyad. Nah, sekarang saya dipercayakan untuk mengasuh pondok pesantren ini, sudah berjalan sekitar ada 10 tahun. Oh, alhamdulillah. Amanah yang begitu besar ya, Bang Hamka. Iya, alhamdulillah. Cuma saat ini santri libur semua karena diliburkan. Bang, bisa ceritakan Bang, setelah pesantren di Asidikia, kegiatan Abang seperti apa Bang? Ya sebenarnya kalau setelah saya selesai dari Asidikia, saya ya namanya anak muda ya. Anak muda masih cari jati diri. Masih ya banyakan merantau. Pokoknya ikuti kata hati, apa yang diinginkan oleh hati. Tapi ternyata takdir dan memang keinginan Allah mungkin seperti itu, akhirnya kembali ke kandang istilahnya. Akhirnya ya mau nggak mau, karena ini juga takdir dan ternyata memang di sini dunia yang harus saya geluti, mengabdi kepada masyarakat. Ya setelah itu saya berdakwah, ya sering ceramah, diundang ceramah dan juga akhirnya dipercayakan mengasuh pondok pesantren. Seperti itu. Kalau hanya di dunia pesantren saja, Bang Hamka, di Papua, atau ada kegiatan-kegiatan atau bisnis lain? Ya kalau yang lain sementara ini kebetulan saya ada usaha travel umroh. Sekarang saya sudah ada jalin kerjasama dengan salah satu alumni kita, Mbak Nining. Albait Tour ya. Cuma sayang saya baru jalan kontrak untuk tahun ini, cuma sayang terimbas corona, akhirnya break dulu. Insya Allah setelah ini kita lanjut. Dan ada satu lagi kebetulan lagi dirintis juga, ya mungkin seperti aplikasi ojek online. Sementara dirintis, ya ini baru jalan beberapa bulan, sementara kita lockdown juga.
karena kondisi yang saat ini yang mana dihimbau untuk mungkin aplikasi ojek online tidak beroperasi dulu. Kalau di daerah di posisi dekat pesantren itu kegiatan ekonomi apa yang bisa kolaborasi nih Bang untuk operasi? Sebenarnya kalau pondok pesantren untuk ekonomi sebenarnya sih tinggal ini kreativitas kita saja. Untuk di Papua ini kreativitas kita sebagai pelaku ya, terutama anak pesantren. Cuma di sini memang pesantren belum melirik ke arah bisnis, tapi insya Allah saya mulai mencoba ke sana. Ya, salah satunya di sini ya kayak ya pertanian ini sebenarnya bisa dikatakan ekonomi yang menjanjikan. Persawahan yang luas ini ya mungkin kayak produksi beras ya. Cuma ini belum dilirik. Di sini saya memang ada angan-angan bikin satu indokoperasi, inkopontren kayak punya Sidikia. Ya doakan saja mudah-mudahan terkabulkan. Kebetulan Koperasi Manbau Rizky Bestama ini Bang Hamka ini kan jangkauannya seluruh Indonesia bahkan internasional Bang Hamka ini. Artinya kita bisa kolaborasi tanpa harus membuat pesantren koperasi juga Bang Hamka. Saya juga sudah dengar, sudah sempat lihat di Facebook diluncurkan. Cuma ya mungkin komunikasi dengan teman-teman alumni saja yang kita belum ada kan. Memang saya ke Asidiki, ke Alma Mater, ke Pondok itu 2 tahun yang lalu. Kalau nggak salah tahun 2018. Pada saat Harlah Asidikia waktu itu. Cuma itu waktu itu mungkin ke Koperasi Mambaul Investama belum ini ya, belum launching ya kayaknya. Ya, karena kami launching itu tahun 2019 tahun lalu. Iya. Kalau sumber daya alam atau sumber daya energi di sana tuh bagaimana yang bisa kita bisa dieksplor gitu, bisa dieksplor sama Bang Hamka? Di sini salah satu sebenarnya, cuma ya ini yang ada di masyarakat ini yang memang menjadi pertimbangan kalau bisa kayak kopi. Masyarakat sini nanam kopi, itu daerah pegunungan. Cuma sayang mereka menanam tapi penada atau pembeli ini nggak ada. Kualitas kopinya bagus? Ya bagus, organik. Kopinya organik. Ini memang program pemerintah, cuma sarana untuk setelah hasil panen ini yang nggak ada. Pembeli nggak ada. Nah, ini yang kasihan memang. Jadi saya belum sempat lihat, cuma ada beberapa teman yang sudah naik ke daerah kayak Oksibil, itu daerah pegunungan, karena di sana dingin, di sana kopi tumbuh subur. Itu ya istilahnya mereka mau kelola, ya dibilang ya pokoknya sekedarnya saja. Karena di satu sisi transportasi yang kurang memadai ya harus menggunakan pesawat. Menggunakan pesawat sudah itu ya. Setelah panen juga paling ya beberapa orang saja yang beli, akhirnya dikonsumsi pribadi. Jadi jasa transportasinya yang lumayan mahal ya? Ya, yang masalahnya transportasi di sini. Karena dari sana menggunakan pesawat. Seperti itu. Selain kopi, komoditi apa ya Bang yang tumbuh subur di daerah Bang? Persisnya daerah mana sih Bang? Daerah Jayapura. Jayapura. Ya, Jayapura. Setelah ini saya memang ada mau kerjasama juga dengan teman-teman kayak mungkin teman yang dagang kemarin sudah sempat ngomong mau coba kirim daging rusa ke Jakarta. Ya boleh tuh Bang. Iya. Ini memang sih istilahnya butuh modal. Tapi ya pelan-pelan lah. Semua kan diawali dari sedikit demi sedikit kan. Ya. Bang, kalau potensi yang sumber daya alam itu kan memang Papua surganya. Iya, benar. Mesin ekonomi yang kebanyakan di wilayah Jawa yang bisa memutar
tercover ya. Ya, memutar pergerakan ekonominya. Nah, kira-kira kolaborasi apa yang Bang Hamka inginkan kepada Koperasi Mari agar bisa kita kerjasama, Bang? Saya kalau di sini lebih ke ekonomi kerakyatan ya kalau saya. Bagaimana meningkatkan ekonomi petani khususnya. Dalam hal apanya? Nah, kayak ini ya, contohnya saya lagi di sawah ini. Ini petani di sini hasil pertaniannya berlimpah. Hasil pertanian persawahannya berlimpah, padi ya kualitas juga bagus. Kebetulan sekarang saya memang lagi kelola itu membeli dari petani berasnya, lalu menjual di pasaran. Nah, ini terkadang mereka ketika selesai panen itu tidak ada yang mengcover, nggak ada yang beli. Nah, kalau biasa kalau pas lagi beras dari daerah itu dari Jawa kosong, barulah padi mereka habis, beras mereka. Nah, tapi kalau pas lagi tiba-tiba kayak ini baru tiba-tiba full banyak, mereka punya padi ini hasil panen ini tinggal bisa sampai 2 kali panen baru habis. Karena nggak ada yang beli, padahal kualitasnya juga bagus. Nah, hal itu ya yang bisa kita kerjasamakan ya, Bang. Selain itu, ada lagi nggak, Bang? Sebenarnya kalau di sini sih banyak, kayak singkong ya, bikin tapioka ya. Ini banyak ya istilahnya, karena saya lihat di sini lebih ke ekonomi kerakyatan yang mana memang perlu pengembangan. Ya kalau perdagangan sih banyak. Artinya barang dari Jakarta atau barang dari Jawa kirim ke Papua gitu ya, Bang ya? Ya bisa. Oh, gitu. Enggak. Nah di sini kan bisa kita kerja kolaborasi dengan pondok pesantren. Di sini kan pondok pesantren. Nah ini memang saya ada rencana mau buka komunikasi dengan beberapa pondok pesantren yang ada di sini, kita bentuk Inkopontren. Bang, kira-kira harapan Abang nih kepada alumni dan Satria Sidikiyah untuk bisa berkiprah di dunia manapun seperti Abang di dunia pesantren di Papua. Kalau kita bicara Papua, ini Papua luas dengan kultur budaya yang beraneka ragam. Setiap daerah ini, setiap suku, setiap wilayah mempunyai adat yang berbeda dan bahasa yang berbeda. Nah ya di sini sebenarnya kalau dengan kita pendatang ini, mereka sangat open, terbuka ya. Terbuka ya, walaupun ya mungkin ada gesekan-gesekan, itu hal yang biasa ya. Hal yang biasa, karena saya lahir besar di Papua, saya lebih tahu keadaan Papua. Nah, apa kiprah alumni Asidikiyah? Nah, di sini kebetulan kami kalau alumni Asidikiyah di Jayapura ini bisa dihitung jari lah. Nah, ada juga alumni Asidikiyah yang dari Papua ini setelah selesai tinggalnya di Jakarta. Ini yang sangat disayangkan. Tinggal di Jawa ya. Ini nggak pulang kampung. Kalau saya memang nggak pulang kampung ya. Membangun kembali ya, ingat pesannya Abah. Kita harus pulang karena kita ini anak santri Papua ini diniatkan oleh Abah untuk bagaimana pulang ke daerah untuk berdakwah. Nah, seperti itu. Jadi tugas utama dakwah. Sambil ya usaha lainnya seperti itu. Itulah keberadaan Koperasi Manbarusi Investama, Bang, untuk bisa mengkolaborasikan seluruh alumni Asidikiyah, menggerakkan ekonominya di daerah-daerahnya masing-masing. Ya, ini untuk bisa kerja bersama sebenarnya sih bisa dari Jakarta ya bisa harus turun dulu survei. Seperti di sini komoditinya kelapa. Kelapa ini kan bisa buat kopra. Nah, di sini atau bikin kayak santan ya, kayak kara ya. Di sini kan penghasilan kelapa ini lumayan. Cuma saat ini masih dikelola ya secara tradisional, dijual ke pasar. Sementara kayak buat kemasan kan belum ada. Nah, ini bisa jadi salah satu produk lokal. Nah, kayak ada pinang ya. Nah, pinang ini kan bisa jadi komoditi ekspor sebenarnya di sini. Di sini kan pinang banyak. Mungkin dengan daerah lain tuh pinang nggak seberapa dibanding dengan Papua, karena
secara adat istiadat atau kultur Pinang dimanfaatkan atau dikonsumsi di sini. Nah, itu baru sekedar untuk dikonsumsi, jual untuk konsumsi, belum untuk yang lainnya, belum diproduksi untuk mungkin kepentingan kosmetik, obat-obatan. Oke Bang, terima kasih atas waktu dan sedianya. Lain waktu kita bisa berkomunikasi, bisa berkolaborasi lagi. Amin, amin, insya Allah. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat teman-teman semua di sana. Ya, terima kasih kepada Bang Hamka atas waktu dan sedianya. Teman-teman Mari TV, sekali lagi bahwa seluruh alumni Al-Hidayah mampu dan bisa berkiprah dimanapun Anda berada. Tergantung Anda yakin atau mau berjuang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.